lihat dari status. Ya, yuk lanjut. Nah, lihat dari statusnya yang dari Faras. Nah, tanyain untuk Faras bisa nggak ngobatin yang susah tidur gitu. Dibilangnya bisa gitu dari Faras yang klasik gitu. Akhirnya siang itu langsung ke sana sharing-sharing kan, tak bilang udah berapa minggu itu nggak bisa tidur Ibu. Terus dikasih saran untuk cobain pakai yang Faras klasik dulu digituin. Di balurnya setiap malam sebelum tidur dari punggung sampai ke kaki sama di ubun-ubun disuruhnya kan Bu. Terus untuk 3 hari itu belum ada perubahan, untuk hari keempatnya kurang lebih udah bisa tidur sih Bu. Pakai Nah, klasik terus aja. ya, Ya. terus untuk yang pembelian diffuser itu karena kebetulan lagi radang juga, lagi batuk sama pilek gitu. Udah pakai minyak kayu putih juga nggak mempan gitu kan. Akhirnya mau coba dia pakai diffuser, siapa mau cepat lebih mendingan untuk pileknya sama batuk gitu kan. Akhirnya ke sana sekalian aja dia langsung beli sepaketnya gitu. Langsung Kare sampai saat ini udah berapa hari pakai diffuser sama essential oil-nya itu lebih mendingan Ibu untuk batuk sama pileknya. Berarti sekarang Ibu tidur udah mau bisa nyenyak atau gimana? Terus pilek batuknya sudah membaik. Iya, Ya. untuk tidurnya sudah mulai membaik Ibu, untuk batuk pileknya udah hilang sih. Terkadang tak campurin juga sama minyak kayu putih gitu untuk yang peppermint atau yang eucalyptus gitu. Oke. Atau Ya. langsung di diffusernya langsung. Oke, kan kalau diffuser kan semua itu ngerasain Bu Iya. nih. Mungkin suami Iya. gimana kesannya suami nih ke saat Ibu Biasanya hidupin? biasanya kalau suami itu ruangan jadi lebih enak katanya Bu, lebih segar gitu, apalagi yang peppermint terutama. Iya, Ibu soalnya Iya. hamil ya, jadi Nggih. gimana minum obat jadi nggak berani juga kan? Nggih. Ya, jadi sangat membantu Faras Klasik dengan essential oil berarti ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Ya Bu, ada yang ditanyain atau Ibu mau curhat apa lagi? Atau ada yang mau ditanyain Bu, mumpung di sini. Nah ini teman-teman, saya juga kemarin baru ketemu sama Ibu, ini real ya, testimoni real ya dari Ibu Utami. Ada yang ditanyain nggak Bu? Atau sudah? Untuk saat ini belum sih Bu. Belum. Ya, karena masih baru ya, nanti nyimak. Iya. Oke, suksema Bu Utami. Iya Bu. Ya, ada yang lain lagi mau curhat sama saya atau mau cerita-cerita? Yuk. Bu Erna tadi ya? Sebentar, Bu Erna. Mbak Win, Bu Utami berarti nomor 1 ya. Sebentar. Yuk, bisa di-unmute Bu Erna. Saya nanti mau testimoni. Selamat malam Ibu. Ya, kenalkan nama lengkap, tinggal di mana? Saya Erna dari Jakarta. Jakarta, baik. Ya. Yang tadi sore saya WA ke Ibu, tanya-tanya masalah. Oke. Ya. Bintik-bintik tuh, kok tiba-tiba gatel ya Bu ya, badan saya, kulit-kulitnya ya sampai itu. Akhirnya saya kan WA Ibu tuh ya. Terus saya langsung praktekin. Benar-benar hilang Bu. Alhamdulillah. Itu bentol. Tar. Ini kita soalnya udah ada story-nya tadi. Ibu nih teman-teman nggak tahu. Ibu tolong dikronologiskan biar teman-teman yang lain ngerti Bu. Oh gitu ya. Ya. Awalnya pagi-pagi tuh bangun, aku kan biasalah aktivitas pagi ya Bu ya. Terus kok tiba-tiba memang kan Jakarta lagi hujan terus tuh Bu ya. Udah dari semalam hujan terus. Jadi biasanya kan Jakarta anget, panas gitu. Nah ini dingin. Terus aku badannya padahal nggak makan apa-apa kok pada gatel ya, kenapa gitu ya. Akhirnya aku WA Mbak Win lah sama Ibu ya.
Ya, akhirnya kan ibu jawab tuh, ya ini aku tanya gini, ibu ini kalau untuk apa namanya bentol-bentol gatel tapi bukan kayak biduran bentol besar-besar gitu ya, bentolnya kecil-kecil. Bisa nggak Bu untuk pakai Paras Klasik? Oh kata ibu, coba dibalurin aja. Langsung aku testimoni deh tuh Bu ya, aku balurin paha, tangan. 5 menit kemudian hilang Bu, alhamdulillah. Aku 5 menit langsung hilang. Enggak. Itu bentolannya gede nggak, Bu? Enggak, kecil-kecil Besar-besar. halus gitu Bu. Sampai ibu Kecil. saya bilang begini sama adik, udah mendingan berobatlah ke dokter, orang bentolnya banyak banget, bintik-bintiknya, kata adikku gitu. Enggak, aku mau pakai Faras dulu. Kebetulan masih ada sisa sedikit tuh Bu. Farasnya aku balurin deh. Pelan-pelan sembari berdoa sama Allah ya. Ya Allah tolong kasih kesembuhan saya ya Allah, dengan penuh keyakinan deh sama doa buat tubuh sendiri yang baik-baik gitu ya Bu ya. Ya. Akhirnya alhamdulillah Bu. Makasih ya Bu. Bentolnya hilang karena alergi kedinginan ya. Terus ada cerita lain nggak Bu selain yang tadi yang baru saja Ibu alami? Ada nggak? Aku kan pakai Faras tuh udah hampir 2 bulan ya gabung di Faras ya Bu ya. 2 bulan ya? Oke. Ya keluhannya banyak deh Bu ya. Lambung, susah tidur, sering ngeludah tuh hampir setiap saat tuh. Akhirnya aku ada tetangga yang bilang gini, ada tuh minyak Faras tapi harganya mahal, katanya gitu Bu. Harganya mahal banget. Akhirnya aku browsing deh Bu ya. Apa sih minyak Faras gitu ya. Nah, itu di situ adalah kelihatan nomor telepon. Akhirnya aku hubungin yang tertera situ nomor handphonenya Mbak Win. Aku tanya-tanya deh sama Mbak Win ya. Berapa seminggu aku belum minat. Nah, udah berapa akhirnya ngelihat testimoni, Mbak Win sering ngirimin testimoni gitu ya. Tertarik juga nih kayaknya nih aku nih, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Akhirnya lambung aku sembuh Bu. Apanya? Lambung. Emah. Iya, lambung aku sekarang perutnya udah enakan banget, bener-bener sembuh. Terus udah nggak pernah ngeludah lagi. Ngeludah udah nggak pernah Bu. Sebelum pakai Faras kan aku sebentar-sebentar air liur ngumpul di mulut. Sebentar-sebentar air liur ngumpul di mulut gitu. Jadi kan karena mual ya. Jadi risih kan ya Bu kalau kemana-mana gitu ya. Nah itu tuh. Terus aku makin yakin pas mau apa benjolan bisa ya. Aku juga konsultasi ke Mbak Win. Mbak Win benjolan bisa nggak di payudara? Terus kan aku juga japri ibu ya. Kok belum ada kemajuan Bu benjolan aku gitu ya. Terus ibu ngasih macam-macam saran gitu ya. Harus yakin, dikompres air hangat, terus pokoknya yakin akan sembuh, doanya yang baik-baik, pikirannya harus positif gitu ya Bu ya. Nah sekarang ada kemajuan lagi Bu, sudah mulai menipis benjolan yang di payudaranya, alhamdulillah lagi Bu. Alhamdulillah. Banyak banget Bu kegunaannya Faras Bu. Terus ibu aku juga sembuh dari lambungnya, juga aku balurin setiap malam ibu aku tuh. Karena ya namanya orang tua ya kata dia gini, jangan banyak-banyak, sayang minyak mahal kata gitu. Aku balurin, enggak apa-apa, Nek. Aku kan manggilnya Nenek. Uang bisa dicari, kesehatan susah dicarinya. Kalau sehat kan bisa nyari uang gitu. Aku gitu, Bu. Itu testimoni saya. Makasih ya Bu. Luar biasa nih, borongan nih sakitnya. Alhamdulillah Bu ya, pelan-pelan semua semakin baik ya. Berarti di awal Ibu itu nggak langsung mau kan? Seminggu berarti berpikir ya gimana awalnya Ibu seminggu berarti ada yang minyak bisa nyembuhin gitu berarti ya. Pikiran Ibu gimana sih? Gitu. Pertama gini, masa minyak bisa nyembuhin ya, itu pertama. Kedua, harganya mahal banget ya Bu. Emang begitu Bu. Tapi aku terus curhat ke suami Bu. Kebetulan suami saya kan kerjanya jauh, kata suami. Kalau mahal bagus, nggak apa-apa beli aja, katanya gitu Bu, kata suamiku. Terus harus yakin, kalau kamu yakin beli, katanya gitu.
kalau cocok beli, dilihat, dicoba dulu kata suamiku gitu, Bu. Akhirnya aku coba satu dulu nih. Kemudian udah mau habis kok kayaknya enakan ya. Nambah langsung jadi member. Nanti ke depannya harganya lebih murah. Akhirnya udahlah kelanjutan sampai sekarang, Bu. Gitu. Aku sudah habis 4 botol. Nah, kemarin mesen lagi sama Mbak Win yang pakai 3 botol yang dapat hadiah Anafa, Bu. Oke, wah makasih ya Ibu Erna. Terima kasih banyak dari cerita asam lambung, alergi dingin, benjolan, suami juga terbantu. Kita doain Ibu sehat selalu, Bu ya. Kalau sudah mulai merasakan kesehatan, berbagi ke teman-teman yang lain biar teman-teman juga merasakan hal yang sama, Bu ya. Makasih banyak loh, Bu. Sama, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, semoga nyimak sampai akhir, Bu ya. Iya, Bu. Makasih. Lagi satu deh testimoni ya. Ini saya nggak bisa scroll atas, yang bawah dulu deh. Sebentar, Bu Sueni tanya nanti Bu ya, yang tanya ya. Modesti Sumaida. Bu Sumaida? Bu Sumaida ada lagi satu. Bu Juniawati nanti lagi satu ya, lagi 2 aja. Sebentar, saya klik dulu Bu Sumaida. Silakan Bu, bisa di unmute. Ada di situ? Ada, Bu. Ada, baik. Perkenalkan nama dan cerita. Mau tanya, mau testimoni tadi katanya. Mau ya? testimoni dulu, Bu. Nanti kalau diberi kesempatan lagi saya mau bertanya. Iya, oke. Selamat pagi semua. Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Selamat malam, semangat pagi. Gini Bu, saya tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada Ibu Prani. Saking senangnya, bersyukurnya saya itu kan awal kenal Ibu, kenal Faras itu karena saya lambung ya, GERD. Saya ke dokter divonis GERD sampai belakang. Terus sering pusing, kelengan, insomnia, macam-macam lah, pokoknya komplikasi di tangan. Bercerita, waktu itu saya pesan Faras di Ibu Prani. Saya kan googling dulu, penasaran sama Faras. Mau pesan kok harganya mahal sekali, mau sembuh harganya mahal, tapi tidak apa-apa lah demi kesehatan. Akhirnya saya pesanlah dan join member. Iya betul Bu. Join member waktu itu habis 1. Alhamdulillah ada perubahan. Tapi kok saya penasaran ya. Jadi pas kebetulan ada teman waktu itu mau beli juga. Saya kan cerita-cerita di teman tuh, ini bagus untuk kesehatan, untuk segala macam penyakit, untuk benjolan. Kan kebetulan ada teman itu kena varises toh. Jadi dia bilang bisa pesankan. Akhirnya saya pesan, sudah bagi 2 waktu itu. Jadi saya lanjut lagi balur-balur. Ternyata saya kan ada sesak nafas juga. Maksudnya kalau sudah kambuh GERD-nya, otomatis saya pasti kena sesak. Nafas saya tuh kayak, aduh, tidak bisa nafas 1, 2, sah. Jadi selama saya balur-balur, selama ini alhamdulillah semua insomnia hilang. Sesak nafas saya hilang. Yang intinya itu GERD saya nih yang sering sakit di dada bagian depan, belakang juga sering sakit. Apalagi kalau bangun pagi, aduh itu sakit luar biasa. Yang bulan lalu tuh Bu, yang waktu kita Zoom di kapan ya? Saya kan pernah kasih tahu Ibu ya kalau sering sakit bagian belakang. Itu sudah sembuh Bu, alhamdulillah sekarang. Sudah kan. Oke, hai, siapa itu? Anak saya Bu. Namanya siapa?
Nur Iftita. Oke, ya lanjut Bu. Kemarin kan hujan Bu, di sini hujan, dingin kan, jadi saya tuh kayak kena gatal begitu. Aduh, gatalnya nih gatal sekali, tidak seperti biasanya. Tuh kan saya lagi tada air hujan di luar, mau mandi ceritanya. Jadi sudah, kan kebetulan Faras saya tinggal sedikit yang klasik. Saya pakai Faras ini apa namanya? Roll on. Roll on yang hot. Care hot. Aduh panas Bu, tapi hanya tidak sampai 1 menit langsung sembuh dia Bu. Saya bersyukur ya Allah, ini ketemu Faras luar biasa ya. Saya tuh senang sekali. Ya, alhamdulillah ini benjolan saya di tangan nih. Mungkin saya juga kurang tahu ya ini benjolan karena apa. Sudah berkurang, sudah semakin kecil. Insya Allah nanti kan tinggal sedikit, saya pesan lagi nanti. Ya begitu Bu. Untuk saya. Pokoknya Terima luar biasa kasih lah. Bu. Luar biasa. Baik, nanti pertanyaannya boleh diketik kalau ada yang ditanya ya. Terima kasih atas testimoninya. Semoga sehat. Salam sama anaknya yang di sebelah juga semoga sehat selalu. Makasih loh Bu Sumaidah ya. Itu sudah dari Kupang sudah, tadi dari Jakarta udah. Sekarang ini lagi satu nih. Bu Juniawati. Nih, siapa nih beliau nih? Lagi satu aja ya. Habis ini kita sesi tanya jawab. Iya. Ayo Bu Juniawati. Juniawati Duha. Namanya tadi. Sebentar. Oke, silahkan Bu. Di unmute yuk. Oke. Baik Bu, selamat. Bu Juni. Ya, selamat malam. Malam. Iya. Iya. Oh, Ibu udah pernah kayak testimoni waktu dulu ya? Iya, udah tanggal 3, Iya, tanggal 3 kemarin. Tanggal 3 itu. Oke Iya, ya, bisa diulang iya. Bu. Lupa-lupa ingat saya. Tinggal di diulang. mana? Oke. Dari saya, nama saya Juniawati Duha dari Nias Selatan. Dari Nias. Iya. Nias. Oke, baik. Ya Bu. Iya. Tanggal 3 Desember kemarin memang saya sudah testimoni. Pada tahun 2018 itu yang saya kenal reseller di Nias Selatan yang namanya Lies Ndraha. Bu Lies, oke. Iya, ya. iya. Terus hari itu memang bukan sama ibu itu saya tahu minyak Faras ini, ada adik saya udah duluan dia ikut reseller. Oke. Ya. Nah, terus diperkenalkan sama saya, katanya, Kak, coba dulu ada minyak Faras loh. Bagus kalau kita pegal-pegal nanti keluar angin kita gitu. Karena saya kan sering masuk angin. Nah, terus saya bilang, mahal sekali karena dibilang 351 botol. Jadi itulah seperti ibu yang lain tadi kan, aduh mahal kali. Iya, mahal kali. Iya, jadi ya udah coba aja dulu Kak 1 botol gitu. Udah saya bilang ya udahlah nggak apa-apa. Kebetulan hari itu saya juga nggak tahu kayak di apa, saya kan ada ambeien, saya kan belum tahu itu entah ambeien entah apa gitu kan. Datang saya ke bidan gitu. Sudah saya ambil memang minyak Faras itu. Saya bilang, tolong dulu apa ini, katanya. Ini kirain benjolan gitu kan. Oh ini enggak ambeien. Tapi gimana ya? Boleh nggak saya pakai minyak Faras? Rupanya bidan ini memang udah kian juga dengar-dengar minyak Faras ini. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Memang sampai di rumah saya balur gitu, katanya balur nggak apa-apa, dingin gitu kan. Memang nggak secepat itu sih dia kempes gitu, cuman ya, dingin gitu, agak enak gitu. Saya balur terus, pokoknya nggak sampailah setengah jam karena nggak enak-enak badan saya gitu kan. Rupanya di belakang saya sini kan nusuk-nusuk sampai ke dada saya. Akhirnya kan dia ada seperti sebesar telur ayam di sini. Benjolannya gitu kan. Saya panggillah tukang kusuk gitu kan. Rupanya katanya masuk angin gitu, masuk angin. Ya udah memang dikusukkan keluar angin gitu kan. Akhirnya kalau saya selesai mandi, saya balur terus. Mau tidur saya, pokoknya setiap saat lah itu minyak Faras tadi saya balur, udah habis kan.
Dibilang adik saya itu, udah kakak jadi member aja, jadi reseller aja karena lebih murah gitu. Akhirnya udah saya daftarkan saya sama si Ibu Lis gitu kan. Tanya sama Ibu Lis itu sebenarnya saya udah 2 kali ke Bali Bu. Cuman pas hari itu juga saya operasi. Jadi saya nggak bisa karena banyak memang yang saya rekrut anggota hari itu. Nah, terus pada tahun 2018 itu bulan 2 saya ke Penang memeriksa check up gitu kan. Dibilang suami saya kok nggak ada lagi kemarin yang benjolan yang besar itu, nggak ada lagi. Aku bilang ya nggak ada ya, nggak tahu kita kan rupanya pas check up nampak 1 senti di dalam gitu kan. Nah, udah dibilang dokter kita angkat, kita operasi. Oke, kami operasi. Sudah operasi dibilang dokter 1 minggu kemudian nanti 1 bulan lagi ke depan datang lagi ke Penang. Kenapa dokter? Di kemo, akan di kemo gitu kan. Jadi saya nggak mau. Ya saya bergumul juga dalam doa gitu kan. Ya ampun Tuhan, buka jalan gitu gimana. Pulang kami ke Nias. Cerita kami sama orang tua sama saudara. Rupanya mereka juga nggak setuju gitu. Janganlah cari alternatif lain gitu kan. Ya udah. Rupanya ada juga yang bilang rebus-rebus rempah-rempahan. Itu saya minum juga itu. Saya sambil saya pakai minyak faras. Saya pakai minyak, tapi puji Tuhan sampai sekarang saya nggak di kemo. Cuman iya pada tahun 2021 kemarin bulan Maret, saya ke Medan ngecek, memang ada benjolannya sih. Disuruh dokter operasi, tapi saya pakai terus minyak faras, ya puji Tuhan lah, nggak ada apa-apa di badan saya gitu. Nah, itu satunya dulu ya Bu, itu yang testimoni saya tanggal 3 Desember yang lalu. Yang malam ini Bu, testimoni saya memang minyak faras ini benar-benar mujarab. Gini Bu, kan kaki saya kan dua-dua kan, nggak tahan berdiri, capek. Jadi udah kadang saya bilang sama orang, kaki saya ini ya kalau berdiri capek sekali, telapak kakiku, tulang-tulang kaki saya. Jadi ada yang bilang begini, masak air garam, masak, sesudah masak taruh di ember. Sesudah taruh di ember, nanti bakar arang. Sudah terbakar semua arang itu, masukkan arang itu ke dalam ember tadi yang air panas dicampur air garam, baru nanti di hawanya itu, di hawa-hawanya itu kan dia panas kan, di situ kasihlah kakimu di atas. Ya, diasapin. Ya diasapin. Udah Bu, udah saya bikin. Karena saya kan udah sering terapi minyak faras, kan licin, aku nggak kepikiran. Sudah saya taruh kayu di ember tadi, duduk saya di kursi, saya kasihlah kaki saya tadi di atas ember tadi. Rupanya masuk semua kaki saya di ember itu tadi, masuk. Kan panas, udah air panas, udah api dari arang panas gitu kan. Udah panik saya, tumpahlah semua. Udah semua kaki saya tadi pokoknya panas sekali. Tapi saya kan karena selalu sedia minyak faras, di mana-mana ini di rumah ini ada di samping saya, di tempat tidur sudah disediakan biar nggak capek lagi ambil-ambil gitu kan. Ya udah di depan itu ada minyak faras tadi, langsung ku balur, panas minta ampun Bu. Ku hidupkan kipas angin, rupanya teringat. Kan kalau balur minyak faras nggak boleh di kipas angin, nggak boleh di AC gitu kan. Ya udah saya balur tadi minyak faras, sambil saya pel-pel air tadi yang tumpah di meja, sekali saya pel, itu saya balur lagi minyak faras klasik. Karena biar itu habis 2 botol, Bu. Betul, habis 2 botol. Nggak ada yang bantuin ngepel, Bu? Nggak ada, karena kami hanya berdua sama mama mertua. Nggak mungkin, mama mertua aku lagi di belakang, nggak aku kasih tahu. Takut aku. Itu kan. Sudah aku balur lagi, akhirnya lama-lama dingin. Kepikiran aku, ya ampun nanti kaki aku ini terkelupas, karena pernah ada ponaan aku Bu. Pakai paras apa itu Bu? Dipercepat sedikit Bu. Pakai paras klasik. Setelah Ibu guyur ya, Ibu guyur, terus gimana rasanya? Iya udah. Merah nggak? Merah tapi panas. Ya saya balur lagi, udah berkurang sampai sore lah, karena itu sekitar jam 10 itu kejadiannya, itu sekitar jam 10. Oke, tapi nggak bengkak ya? Itulah puji Tuhan,
nggak kepikiran karena pernah kan ponan saya dari air tromos itu semua kakinya terkelupas. Itu dari air tromos. Ini kan langsung airnya panas, ada arangnya gitu kan. Arangnya. Jadi puji Tuhan Bu, satu malam itu udah dingin lah, saya balur terus sampai pagi. Pikiran saya malam nih, besok kaki aku ini terkelupas. Rupanya puji Tuhan Bu, kakiku nggak ada terkelupas, nggak ada lagi yang merah-merah, dingin dengan memakai Faras Klasik. Iya. Berarti itu sekarang udah normal lagi kakinya? Udah normal, udah bagus. Pokoknya itulah puji Tuhan. Banyak testimoni saya di rumah tangga saya, Bu, anak saya kalau demam. Ibu ini ceritanya Ibu sudah member kan? Sudah buktikan member juga. Iya, member. Oke, siap. Siap Bu, makasih banyak nih testimoninya dari Nia Sumatera sudah. Ibu, saya yakin Ibu banyak punya cerita. Tapi karena waktu, nanti lain kali kita sambung. Tapi saya suka sekali energi dan semangat Ibu. Ceritain energi dan semangatnya itu ke banyak orang yang lain, Bu ya. Semoga lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, thank you Bu Junia. Sama-sama. Sehat selalu Bu. Iya, baik. Ini Pak Wisnu, testimoni menjalankan bisnis bisa Pak? Mungkin teman-teman yang lain yang gabung di sini tertarik untuk ikut ngejalanin sedikit, bisa ya Pak? Pak Wisnu, saya mau testimoni. Oke, siap. Pak Wisnu. Satu lagi ya, teman-teman, habis ini kita tanya jawab. Yuk. Pak Wisnu, monggo, saya persilahkan. Teman-teman enak nih. Karena saya ada kipas di sini ya. Pak Wisnu, mana? Ada nggak? Pak Wisnu menghilang? Sudah saya unmute nih. Menghilang ya? Oke, nanti berarti kalau gitu ya, Pak Wisnu ya, kalau sudah siap di chat lagi. Teman-teman, boleh deh sambil tanya-tanya di kolom karena ini materinya adalah Anda bertanya, saya menjawab gitu ya. Jadi malam ini saya fasilitasi benar untuk semua teman-teman, baik yang baru, yang belum ngerti Faras, yang mau jalanin bisnis, yang punya keluhan belum sembuh, yang sudah pegang Faras tapi nggak tahu cara balurnya, silahkan tanya di kolom chat. Saya akan jawab dengan cepat sehingga semua pertanyaan akan terakomodasi. Seperti itu ya. Jadi terutama untuk yang baru banget, baru pertama kali ikut Zoom, silakan angkat tangan. Saya akan fasilitasi lagi untuk bisa komunikasi langsung. Ya, teman-teman, boleh deh pertanyaannya di kolom chat. Sambil sebentar, saya mau cerita ya. Saya mau cerita dulu deh tentang pribadi saya. Ya, ada di Faras, terus sambil nanti saya lihat pertanyaan langsung saya jawab gitu ya. Jadi teman-teman seperti yang teman-teman sudah tahu, jadi saya ini adalah memang penggemar obat kimia karena saya apoteker. Tentu saja bidang saya adalah obat-obatan. Tetapi ketika kuliah dan setelah kuliah, kebanyakan saya terjunnya di dunia pengobatan modern karena memang Indonesia berkiblat ke lebih banyak ke pengobatan barat, gitu ya. Jadi sejak di Faras, barulah kemudian saya belajar banyak sekali tentang dunia pengobatan timur, pengobatan tradisional dan pengobatan herbal gitu ya. Bersyukurnya saya sekolah di universitas yang terkemuka jurusan farmasinya. Jadi saya sering diundang oleh dosen masih di Airlangga untuk ikut diskusi. Tapi saya sejak di Faras saya lebih sering suka diskusi tentang pengobatan tradisi nenek moyang. Kayak gitu ya. Jadi sekitar seminggu yang lalu juga
saya juga diundang untuk ikut hadir ngedengerin secara online di Zoom juga seperti ini. Kita bincang banyak hal ya. Salah satu pembicaranya adalah senior dosen di Universitas Airlangga. Beliau sudah profesor ya, sudah profesor, umurnya sudah hampir 67 tahun gitu. Namanya Ibu Prof. Mangestuti. Mungkin ada teman yang kenal. Mungkin ada teman yang kenal sama beliau ya. Kalau enggak, silahkan teman-teman searching saja di YouTube. Beliau adalah saya suka ya cara beliau menyampaikan tentang tradisi pengobatan yang kadang juga berani bersuara gitu. Di dunia pengobatan yang memang lebih banyak berkiblat ke pengobatan timur ya. Seperti kemarin pun kita di sana banyak sekali diskusi tentang yang namanya sistem imun, teman-teman. Gitu ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit nanti sambil saya lihat pertanyaannya, saya cerita ya. Sebenarnya belakangan terakhir kita ya, tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia pun mengalami wabah yang namanya virus COVID ini. Ya, nggak hanya di sini sebenarnya. Kalau kita telaah sejarah, itu sudah banyak sekali virus-virus yang datang, teman-teman. Ya, dan sejarah pun mencatat begitu, semua bisa dilewatin walaupun ada wabah itu, walaupun ada saja yang yang sakit, jatuh sakit, ada yang meninggal itu ya, karena memang kondisi setiap orang kan nggak sama. Tapi pada intinya sebagian besar bisa melewati gitu, karena ini yang saya bilang tadi itu, sebenarnya virus itu dia nggak masalah ketika sistem imun tubuh kita bagus gitu. Nah, kalau kita mau berpikir maju ke depan, ya nggak berpikir problem, tapi kita berpikirnya selalu mengatasi problem, berarti kita harus berpikir selalu ke yang namanya solusi, gitu kan? Nah, kalau kita mau berpikir solusi, ya menurut kemarin kita diskusi di pelatihan itu, kenapa kita nggak lebih banyak bicarakan tentang yang namanya ini, sistem imun ini? Ya, karena nggak akan pernah selesai kita bicara yang namanya virus. Orang virus COVID ini pun kan sekarang pun dibicarain ada varian apalah namanya, saya juga nggak begitu ngikutin karena setiap saat selalu berubah ya. Itu nggak akan pernah selesai. Kenapa kita nggak bicarain yang namanya imun ini? Kalau kita benar-benar paham, ya sebenarnya ke depan akan jauh lebih baik. Gitu. Fokus ke problem solving. Kayak gitu ya. Karena yang terjadi sekarang kayak sebuah negara gitu ya. Sebuah negara ketika dia sudah aman, sudah nggak ada lagi yang penjajah yang datang, kalau negara itu lupa akan pasukan tempurnya, nggak upgrade, nggak maintain, itu sebenarnya bahaya ketika ada tiba-tiba serangan mendadak dari luar. Prinsipnya sama seperti itu, teman-teman. Sebenarnya kita sudah punya yang namanya pertahanan diri itu, yang namanya sistem imun itu. Hanya kadang kita wajar ya, kadang saya pun kayak gitu. Ngerasa diri sehat gitu kan, ngerasa nggak ada keluhan, sehari-hari biasa, normal gitu kan. Kita nggak pernah perhatikan yang namanya sistem imun tubuh kita. Ya udahlah gitu. Nggak pernah kayak HP gitu kan, kalau sekali-sekali kita lap HP kita bersihin kan, belakangnya kita bersihin kayak gitu kan. Habis itu kita lihat baterainya udah penuh atau masih penuh atau udah habis. Kalau habis kita cas. Pokoknya kita perhatiin lah, gitu kan, kayak mobil juga gitu.
ini masih nggak bensinnya, masih nggak bagus nggak olinya, masih nggak kanvas remnya gitu kan? Kita cek, kita perhatikan. Tapi kita kalau kita ngerasa orang sehat itu, udah nggak perhatiin yang namanya sistem imun tubuh kita. Padahal sebenarnya sistem imun tubuh itu adalah benteng pertahanan diri kita terhadap apapun itu. Gitu. Ya. Jadi yang seharusnya kita buat saat ini bagaimana untuk menjaga imun kita itu tidak hanya bagus, teman-teman. Tetapi dibilang, ini catatan saya ya, imunnya itu harus benar-benar super dibuat. Super itu maksudnya apa? Tidak kayak biasanya. Karena virus itu sudah mutan-mutan terus dia. Makanya sebenarnya kita lebih aware, lebih sadar, lebih menjaga, dan buatlah imun itu lebih super dari yang sebelumnya. Karena keadaan sudah tidak biasa-biasa lagi. Ya kan? Nah, kalau wabah terus-terusan, ya saya sambil lihat catatan ya. Kalau wabah itu terjadi terus-terusan, yang terjadi tanpa kita tahu, teman-teman, sebenarnya sistem pertahanan tubuh kita itu dia capek loh. Karena dia terus bekerja. Kita kan secara pikiran logik kita kan nggak pernah nggak apalagi kita nggak aware dengan sinyal tubuh gitu kan. Kita ngabein sinyal tubuh ya sama dengan kita nggak perhatian sama yang namanya apa yang dilakukan oleh sebenarnya sistem pertahanan imun dalam tubuh kita. Ya, di sana dibilang sistem pertahanan tubuh kita itu capek. Karena dibilang apa? Karena medan yang dia jalani itu berat. Gitu ya. Setiap saat dia ketemu banyak varian-varian mutan-mutan dari luar yang harus dia lawan dalam keseharian gitu. Makanya butuh imun yang super tadi dibilang. Ya. Tapi pada diskusi kemarin itu dibilang sistem imun ini adalah sebuah sistem, ya. Jadi karena dia sebuah sistem, dia harus ditopang oleh sistem-sistem yang lain. Jadi dia harus bekerja sinergis dengan sistem tubuh yang lain, gitu. Nah, masalahnya ketika orang ini sudah mengidap yang namanya sakit bawaan, ya sakit penyerta lah biasanya dibilangkan, kayak gula darah, kolesterol, tensi. Nah, itulah yang sebenarnya yang membuat salah satunya sistem pertahanan tubuh kita itu nggak optimal dia kerjanya. Gitu. Makanya kan waktu kemarin dibilang kalau dia sudah ada penyakit penyerta, nah disitulah biasanya virus COVID ini lebih gampang dia masuk. Nah itu ya teman-teman. Nah sekarang sampai sini paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih caranya sebenarnya untuk membuat sistem pertahanan tubuh kita ini selalu dalam kondisi super? Gitu. Gimana sih caranya? Nah kemarin kita diskusiin juga nih teman-teman. Caranya ya, satu, seperti yang sering digaungkan, pola hidup itu harus sehat. Pola hidup yang dimaksud nutrisi, tidur, ya, olahraga, terus manajemen stres. Coba, cara membuat sistem imun tubuh super, coba teman-teman bisa ulang, bisa diketik boleh ya. 1, nutrisi. 2, tidur yang layak. 3, olahraga. 4, manajemen stresnya baik. Itu. 4. Terus plus yang kelima, yang juga nomor 5, mengurangi yang namanya
Kalau kemarin dibilang viral load. Viral load itu mengurangi muatan virus yang ada di sekitar kita. Pokoknya berusaha mengurangi gitu. 5. Untuk membuat imun kita super. Dari pola hidup, 1, saya ulang, nutrisi. 2, tidur yang cukup. 3, olahraga. 4, manajemen stres yang baik. Yang kelima, viral load atau mengurangi muatan virus yang ada di sekitar kita. Tuh. 5 hal ya. Nah, ini teman-teman harus pahami dulu sehingga baru kita bisa masuk ke kenapa sih sebenarnya orang tetua zaman dulu itu selalu membekali dirinya, ya, selalu berusaha menjaga tubuhnya dengan yang namanya rempah-rempah setiap saat. Nih, ke sana nanti arahnya. Ya, karena memang seperti yang kita tahu, 5 hal ini harus nggak hanya setiap hari ya, setiap saat kita harus buat seimbang dia. Bagaimana caranya membuat ini semuanya seimbang? Ya, kalau kita mengkonsumsi terus-terusan yang namanya obat kimia di situ untuk mendapatkan 5 hal ini, itu bukan menjadi jawaban. Karena apa? Karena dia malah akan menimbulkan masalah yang baru gitu loh. Karena apa? Karena sesungguhnya obat-obatan kimia itu nggak bisa kita konsumsi atau kita pakai setiap hari, teman-teman. Nggak bisa. Karena apa? Karena lebih banyak obat-obatan kimia itu, ya, modern itu sebenarnya dia fungsinya adalah untuk menekan gejala aja. Ya, untuk menekan gejala aja. Sama sebenarnya seperti saya nggak berani bilang semua multivitamin sih ya, nggak berani bilang kayak gitu. Karena memang dia nggak semuanya juga aman untuk kesehatan ginjal kita. Kan tadi dibilang, karena sistem imun kita itu harus sinergi dengan sistem yang lain. Ketika sudah organ yang lain mengalami penurunan fungsi, udah nggak maksimal lagi sistem imun kita. Seperti itu. Ya, saya kasih contoh tadi. 1, nutrisi, ya wajib lah. Makanan kita jaga, ya kan? Kurangi gorengan, kurangi gula, kurangi yang bersifat asam. Asam dalam artian bukan rasanya asam, tapi kalau masuk ke tubuh dia bersifat asam, gitu ya, nutrisi. Yang kedua, terus tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Kalau saya kaitkan dengan tadi, cerita Faras yang tadi, yang di awal, ibu yang pertama, Ibu Utami itu kan, beliau bilang, saya nggak pernah bisa tidur nyenyak. Kalau itu terjadi, teman-teman, itu sudah sifatnya sangat fatal untuk imun kita, ya, untuk sistem imun tubuh kita. Makanya saya selalu bilang, ketika teman-teman di awal memakai Faras, tidurnya bisa lebih nyenyak, itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar harus kita syukuri, teman-teman. Karena banyak sekali orang di luaran sana yang susah nggak bisa tidur. Kenapa orang bilang, belum Bu, belum ada perubahan? Ya emang sih tidur saya mau lebih nyenyak. Ya emang sih, bahasa itu loh kadang-kadang saya dalam hati, mereka itu nggak sadar bahwa sebenarnya ketika dia bisa tidur nyenyak dalam nggak ada gangguan dalam jangka waktu 8 jam lah minimal, di situ sebenarnya sistem imun tubuh kita bisa bekerja optimal, teman-teman. Ya, jadi itu sebenarnya sudah perubahan yang menuju ke arah kesembuhan. Ya, itu. Jadi satu hal yang harus kita syukuri, terus yang kedua, lihatlah itu adalah tahap langkah awal untuk menuju yang namanya proses kesembuhan. Gitu. Itu ya. Tidur tadi. Terus ketiga, olahraga. Ya, olahraga yang cukup 15 menit, 30 menit satu hari,
itu pasti selalu kita juga sarankan untuk teman-teman yang memakai produk Faras karena itu satu kesatuan ya teman-teman. Terus yang keempat tadi dibilangkan manajemen stres. Manajemen stres. Teman-teman kalau saya mau cerita, mudah-mudahan ada waktu saya cerita ya. Stres itu kalau saya bicara detail di tubuh itu, stres itu nggak hanya kita nggak bisa bayar cicilan hutang, nggak hanya sebatas itu sebenarnya. Atau besok saya ada tugas, saya harus ngerjain tugas ini, terus saya tegang, pikiran saya kalut, terus saya stres. Nggak hanya sebatas itu, teman-teman. Teman-teman tahu nggak, tubuh kita ini ya sebenarnya dia itu kalau ada saja sesuatu sedikit saja yang tidak harmonis terjadi, dia stres tubuh kita, teman-teman. Sama kayak kita satu hari ini dari pagi sampai malam minum teh manis, terus bolu manis, terus jamu manis, semua manis. Nah, kelebihan manis oleh tubuh ini juga nggak bisa diterima. Nah, di sini sel tubuh kita juga bisa stres, teman-teman. Sel tubuh kita juga bisa stres. Kalau itu nggak kita sadari dari awal, dia terakumulasi. Nah, inilah yang muncul nanti yang namanya sakit dalam tahap kronis gitu. Itu. Makanya kan kita selalu bicara apa ya, hiruplah diffuser setiap saat, taruh di ruangan. Walaupun kita nggak ngerasa diri kita stres karena nggak bayar cicilan atau belum selesai ngerjain tugas, tapi kan kita nggak sadar ya, sel dalam tubuh kita ini sebenarnya dia butuh sesuatu yang membuat dia bisa ngerasa lebih tenang gitu. Karena apa? Teman-teman tahu nggak kondisi sel stres itu sebenarnya kalau saya bicara medis ini ya, sebenarnya saya nggak mau bicara medis ini. Sebenarnya saraf simpatis kita itu kan ada dua saraf simpatis dan saraf parasimpatis gitu kan. Nah, kondisi stres itu berarti saraf simpatis kita itu bekerja di luar yang seharusnya gitu. Ya. Nah, ketika kita menghirup kayak essential oil ini kan tadi ya saya semprotin, saya tetesin 2 tetes lavender di Nanomist Spray ini. Nah, ketika kita sebenarnya hirup seperti ini ya, ini aromanya kita hirup seperti ini. Tuh. Ya. Enak sekali ini lavender nih, teman-teman. Ya. Dia ini aromanya bisa masuk ke saluran pernafasan kita ini ya, sampai di batang hidung ini lanjut ke yang namanya sistem limbik di otak kita. Ya. Nah, sistem limbik inilah yang bisa membuat saraf simpatis kita lebih tenang, lebih rileks. Aroma ini bisa memerintah sistem limbik ini karena sistem limbik ini nantilah kapan-kapan saya cerita. Pokoknya pada prinsipnya begitu. Dia bisa merintah sistem limbik. Sistem limbik ini lah yang bekerja mengatur keseluruhan hormon dalam tubuh kita, termasuk saraf simpatis tadi itu. Jadi dengan kita rutin melakukan ini secara nggak sadar, kita bisa menjaga sel-sel dalam tubuh kita itu membuat manajemen stresnya baik, gitulah ya bahasa kasarnya. Kita nggak bisa melakukan itu hanya seminggu atau 2 minggu. Ketika kita merasa tubuh kita nggak enak, kita ngerasa kayaknya nggak enak nih, baru kita hirup aroma atau baru kita balurkan Faras gitu kan. Ya, atau baru kita mengkonsumsi yang namanya nutrisi. Sebenarnya nggak bisa. Itu harus dilakukan continue, teman-teman. Setiap saat, setiap waktu, karena kita nggak ngerti. Nah, bagusnya kalau kayak aroma gini kan, ya, essential oil, terus yang namanya pembaluran dengan minyak-minyak. Ini kan sesuatu yang 100% herbal, nggak ada efek samping, nggak juga diminum karena nggak melewati pencernaan. Jadi 100%, hampir 100%, saya bilang sangat aman.
ya, nggak mengganggu yang namanya sistem organ dalam tubuh kita, nggak mengganggu yang namanya sistem pencernaan kita. Jadi bisa kita gunakan sewaktu-waktu, setiap saat dan setiap hari. Gitu. Tidak tidak mengganggu sistem tubuh kita. Makanya sering saya bilang, kalau sudah merasa baikan, lanjutkan sampai benar-benar dia pulih. Kayak gitu ya. Karena sebenarnya kita nggak merasa sakit pun tubuh kita stres, teman-teman. Stres. Ya, karena salah satunya tadi kebanyakan gula, kebanyakan garam bisa jadi. Gitu ya. Atau itulah kerja berlebih. Walaupun kita belum merasa tegang, tapi di dalam sebenarnya sudah terjadi yang namanya ketidakseimbangan, teman-teman, dalam tubuh kita. Gitu. Ya, yang kelima tadi dibilang apa? Viral load. Jadi kita harus berusaha mengurangi muatan virus di sekitar kita. Nah, teman-teman nyadar nggak sih, ketika kita semprotkan ini, ya, ini hanya untuk ini ya, jarak yang nggak begitu ini ya. Kalau diffuser saya yang besar itu, dia itu ruangan yang besar saya. Kalau di ruangan yoga saya itu kan besar ya, itu bisa menjangkau sampai jauh gitu. Jadi itu belakangan sudah banyak sekali penelitian, teman-teman, menyemprotkan essential oil di ruangan itu dia karena essential oil itu bersifat antibakteri dan atau bersifat antivirus, dia bisa mengurangi muatan virus di sekitar situ, di lokasi situ. Karena kan sekarang kita kebanyakan kerja di rumah ya. Jadi kayak sekarang ini kan kerja di rumah. Jadi itu akan sangat membantu kita gitu. Ya, jadi itu. Makanya selalu sering saya bilang, jangan ya sama seperti saya mungkin teman-teman di awal ya, saya pakai Faras karena saya ada benjolan. Saya pakai Faras karena anak saya nggak bisa minum obat. Awalnya seperti itu. Kita memakai oil-oil ini hanya ketika kita sakit. Tapi sebenarnya itu yang harus dilakukan, teman-teman. Oke, satu lagi. Waktu dulu teman-teman pacaran terus mau nikah, ketemu sekali langsung klop langsung nikah nggak? Ya nggak? Pertama kali ketemu dengan pacar, ngomong sedikit langsung nikah nggak? Atau kita ya minimal sedikit tidaknya tahu pribadiannya lah dikit, tahu apa sifatnya lah dikit, bebet bobotnya lah dikit, gitu nggak? Baru akhirnya kita yakin memutuskan untuk menikah, gitu nggak? Saya yakin pasti gitu, ya kan? Sama seperti itu juga sebenarnya kalau saya bilang rempah-rempah itu atau pengobatan natural itu bekerja di tubuh kita. Dia sebenarnya butuh yang namanya chemistry, teman-teman. Butuh yang namanya chemistry. Sekali kena itu dia masih yang namanya kenalan lah pada prinsipnya. Hei, namamu siapa? Kamu siapa? Saya tinggal di sini, nama saya ini, gitu ya. Latar belakang saya ini kayak kenalan. Pakai yang kedua sudah mulai nanya, hobimu apa? Pakai yang ketiga dia sudah mulai ngajain makan lah misalkan ya. Ketemu yang kelima sudah ngajain yuk main ke rumah yuk gitu kan. Ketemu yang 6 baru berani bilang I love you. Ya, ketemu yang keberapa mungkin ya baru bilang nikah yuk gitu kan. Kayak gitu. Kayak gitu modelnya. Sebenarnya itu yang harusnya terjadi. Ya, makanya saya bilang pakailah continue. Pakailah continue. Nah, kalau pengobatan natural bisa kita pakai continue. Tapi kalau pengobatan yang bersifat kimiawi, yang ada kimia di dalamnya, itu nggak bisa kita pakai continue. Karena itu nanti akan menimbulkan yang namanya masalah. Kayak gitu. Ya, tuh teman-teman. Nah, satu lagi. Itu tadi. Berarti kita butuh yang namanya, pertama kan tadi kita harus membuat imunitas kita nggak hanya standar, tapi super. Terus yang kedua, kita butuh yang namanya chemistry tadi. Ya. Yang ketiga, teman-teman tahu nggak? Pengobatan yang terbaik, yang sebenarnya, kalau saya bicara orang zaman dulu, itu belum ada yang namanya penelitian ilmiah, nggak ada yang namanya pengujian in vitro, pengujian in vivo,
kayak sekarang kan gitu ya. Sebelum obat itu dilaunchingkan di masyarakat, dia harus mengalami yang namanya banyak sekali pengujian. Banyak sekali pengujian, teman-teman. Nggak hanya 1-2, banyak sekali ya. Terakhir itu dia harus diuji ke hewan. Makanya biasanya dipakai kelinci, dipakai mencit, itu biasanya. Kalau di situ sudah baik, mencit atau hewan, baru diedarkan, baru berani dipakaikan di manusia. Itu yang terjadi kalau dunia sekarang. Tapi teman-teman tahu nggak, zaman dulu, sebelum ada yang namanya laboratorium, sebelum orang tahu yang namanya teori pengujian in vitro atau in vivo, yang namanya sambiloto, yang namanya kunyit putih, terus yang namanya pegagan, jahe, kunyit, kencur, temulawak, itu sudah turun-temurun, mungkin saya nggak tahu ya, ribuan tahun yang lalu, itu tidak hanya diuji tidak hanya sudah manusia yang buktikan, turun-temurun, mungkin sudah jutaan, ribuan manusia yang memakai, ya kan? Manusia ini kan punya mulut ya. Dia akan cerita, oh saya pakai kunyit, saya sehat, benjolan saya hilang, terus tidur saya baik, terus gatal saya hilang. Dia kan pasti cerita, ya kan? Jadi kalau misalkan bahan obat atau rempah-rempah itu nggak bagus, dia kan pasti cerita juga. Misalkan nih zaman dulu orang pakai ini dia meninggal, pasti dia akan cerita, oh jangan pakai ini, orang itu meninggal, gitu. Ya kan? Atau di satu sisi, oh pakai ini orangnya ternyata sehat semua, dipakai lagi lah sama yang satunya, cerita lagi ini baik ini, dipakai lagi. Jadi manusia sudah turun-temurun dari zaman dulu memakai yang namanya pengobatan herbal ini, teman-teman. Salah satunya, kalau saya cerita sejarah lagi, kalau di semua kitab pengobatan, hanya 3 prinsip pengobatan itu. Dia pakai yang namanya minyak, pakai yang namanya parem, boreh, terus yang terakhir pakai yang namanya jamu. Hanya 3. Jamu, saya ulang, minyak, parem atau boreh, jamu. Hanya 3 itu saja, teman-teman. Nah, Faras sekarang memulai dari yang namanya minyak di awal. Tapi sekarang kan sudah ada juga yang namanya amla. Nanti saya akan bahas detail tentang amla. Terus besok kita sudah juga mengeluarkan yang namanya bentuk kapsul. Ya, jamu. Kan jamu karena dia bahannya herbal. Jamu namanya. Nanti keluar izinnya izin jamu memang karena herbal. Jadi 3 bentuknya, teman-teman. Nah, minyak itu keunggulannya apa? Essential oil ini keunggulannya apa? Banyak yang tanya ya, sebentar. Essential oil ini keunggulannya apa? Selain yang saya sudah banyak sekali sebutkan tadi. Dibandingkan dengan jamu, dibandingkan dengan parem, minyak dan essential oil ini bentuknya adalah, khususnya kalau essential oil ini monoterpen namanya, teman-teman. Ya, kalau bahasa di apoteker populer itu dia bentuknya ini monoterpen. Jadi ukurannya sangat-sangat kecil. Orang bilang nanopartikel ya. Jadi dia sangat mudah sekali ketika kita menyerap ke tubuh, ketika kita hirup atau ketika kita balurkan. Itu. Penyerapannya cepat sekali. Makanya Faras mengawali semua pembuatan produknya dari minyak dalam bentuk essential oil atau dalam bentuk minyak obat seperti Faras klasik itu. Itu ya cerita saya di awal. Itu cerita saya di awal, mungkin sedikit dulu sebelum saya masuk ke pertanyaan. Makanya kan ada cerita, ada joke nih teman-teman. Pernah nggak dengar joke ini? Kalau ada monyet, nih teman-teman jawab dulu deh. Kalau ada monyet, di depannya ditaruh uang sama ditaruh pisang, dia ambil apa teman-teman? Coba jawab dulu deh. Ada monyet, di depannya ditaruh, ini kenapa sih laptop saya? Dia nggak kelihatan. Ditaruh uang sama pisang, dia ambilnya apa? Pisang. Pisang ya, pasti ditaruh pisang ya. Sebenarnya coba kalau monyet itu kuliah, dia pasti ambilnya apa? Ambilnya
uang kan. Harusnya dia kalau tahu monyet itu dia kuliah, monyet itu dia harusnya ambil uang, dia bisa pergi ke pasar beli pisang yang tambah banyak gitu kan. Tetapi dia nggak tahu, dia ambilnya pisang. Nah itulah ibaratnya, kalau saya bilang joke itu ibaratnya tadi dari cerita saya awal dari akhir kesimpulannya itu ya. Kadang orang sangat mengabaikan hal-hal sederhana itu, pengobatan-pengobatan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita zaman dulu. Dia mengabaikan itu ya. Tetapi dia melihat sesuatu yang sekarang ya apa namanya terlihat sangat mudah gitu. Padahal sebenarnya dia bisa memilih ya, kesehatan itu jauh lebih penting ya. Apa daripada kita mempertaruhkan untuk hal yang masih bisa kita pikirkan di kemudian hari. Dengan sehat kita bisa cari uang, ya. Dengan sehat kita bisa berpikir lebih banyak. Tapi harus seperti yang tadi saya ulang, harus super sistem pertahanan tubuh kita dibuat. Ya. Terus satu lagi, mumpung saya ingat nih teman-teman. Kemarin ada juga kita lagi bahas satu jurnal. Nah, di jurnal itu dibahas sangat baik sekali, sangat bagus sekali teman-teman. Di sana jurnal itu membahas bahwa tahu nggak, sebenarnya pengobatan yang paling cocok itu adalah pengobatan dari herbal. Kenapa? Karena herbal itu dia mengandung enzim. Kalau enzim itu dia kan strukturnya harus klop-klop gitu ya. Nah, enzim yang paling cocok dengan manusia itu adalah enzim yang datang dari tumbuhan, dari herbal, dari tanaman. Baru dia klop, baru dia cocok. Gitu. Terus di sana juga dijelasin tanaman itu dia mengandung biokimia yang nggak dimiliki oleh pengobatan apapun di luaran sana. Cengkeh, dia mengandung eugenol. Terus eukaliptus, ya eukaliptus itu dia mengandung senyawa sineol. Itu yang dibilang biokimia yang nggak dimiliki oleh apapun jenis pengobatan di dunia ini, selain yang namanya pengobatan-pengobatan dari tanaman ini. Itu ya, makanya kan orang zaman dulu kayu putih itu ya kan diteteskan di baskom, lalu ditaruh penutup gitu, terus dihirup. Itu yang namanya uap tadi itu kan. Nah, karena itu kalau kita sekarang punya yang namanya eukaliptus. Eukaliptus itu beda dengan kayu putih, teman-teman ya, sangat beda. Jadi eukaliptus yang kita punya ini bentuknya ini essential oil. Ya, kalau eukaliptus yang murni itu warnanya putih. Teman-teman tahu pasti eukaliptus di luaran warnanya hijau, tapi yang benar itu sebenarnya warnanya putih, teman-teman, bukan hijau. Ya, salah satu syarat tadi kan kita simpulkan tanaman herbal itu yang paling klop, yang paling cocok dengan tubuh manusia sebenarnya. Karena dia mengandung enzim dan biokimia yang tidak dimiliki oleh apapun jenis pengobatan lain. Tapi dengan satu syarat teman-teman. Ya, dia harus murni. Dia harus murni. Makanya sering orang chat dengan saya, di luaran dia beli produk essential oil, tetapi dia nggak ngerasain ada manfaat. Makanya saya bilang, cek ulang BPOM-nya. Cek ulang ya, karena hati-hati sekali di luaran banyak sekali yang mengaku essential oil, tetapi dia sebenarnya adalah pewangi atau parfum atau fragrance. Bukan essential oil yang sulingan dari tanaman obat. Nah, kalau kita essential oil kita sudah berizin BPOM, sudah pasti ini murni. Syaratnya satu lagi murni. Hati-hati. Kalau nggak murni, itu nggak akan pernah memberikan yang namanya efek terapi. Makanya saya bilang jangan pernah beli minyak faras atau produk-produk faras di marketplace, apalagi teman-teman dijanjikan dengan harga murah. Jangan, itu palsu. Ya, ambillah di agen yang memang resmi harga dari pusat. Maka kita pastikan itu asli, karena untuk membuat dia memberikan efek terapi itu harus asli gitu ya.
Oke. Sekarang kita gimana? Ya, jawab ya. Atau ada yang mau nemenin saya untuk bacain pertanyaan? Ada siapa di sini? Ibu Cecilia, tadi saya lihat ada chat ya. Mau nggak temenin saya, Bu Cecilia? Mana nih orangnya? Biar saya nggak sendiri nih cuap-cuap. Teman-teman, pertanyaannya bebas ya, dari pengobatan atau dari sistem penjualan juga dipersilahkan. Bu Cecilia, temanin saya dong. Biar saya ada temennya. Saya scroll, sambil saya scroll ya, itu saya unmute tuh. Atau Pak Wisnu? Bentar. Saya lihat dari sini aja deh, biar gampang ya. Pertanyaan, siapa yang mau temenin saya? Pak Wisnu atau Bu Cecilia? Halo Bu, Hai. mohon maaf lagi sambil ngajarin Alisa belajar nih, sambil dasteran nih. Nah, lah mak-mak ya, mak-mak sukses di Paras dasteran sambil belajar ngajar anak. Kita mau ngapain sekarang? Kita baca bisa? Baca pertanyaan mau? Boleh Bu, sebentar. Boleh. Saya baca pertanyaan. Pertanyaan kesehatan semua ini ya? Boleh deh, yuk kita jawab satu dulu. Yang mana maunya? Bu Cecilia. Dari Ibu Priska. Oke. Ibu Priska tadi bertanya, apakah kita yang member tapi belum order bisnis baru, reguler, bisa nggak sudah rekrut member? Bisa Bu, ketika Ibu sudah join member, berarti Ibu sudah mendapatkan hak fasilitas menjadi member. Ya, selama 1 tahun. Keanggotaan itu mati 1 tahun kalau Ibu tidak melakukan pembelanjaan sama sekali dalam jangka waktu 1 tahun itu. Ya, jadi aman sebenarnya. Jadi Ibu walaupun nggak belanja ulang, bisa ngerekrut member, bisa belanja, bisa, pokoknya 1 tahun aman. Jadi jawabannya bisa, biar cepet. Next, pertanyaan berikutnya. Next dari Ibu Shirley. Oke. Cara pemakaian untuk haid yang nggak lancar. Haid nggak lancar pakai minyak faras bisa nggak Bu? Haid nggak lancar, kista, miom, kista batolin, keputihan, estrogen nggak bagus, penebalan dinding rahim, apalagi osteoporosis itu kasusnya sama. Ya, nyeri haid tidak teratur, itu sama kasusnya. Jadi balurnya di perut bagian bawah, di selangkangan paha, di tulang ekor, pakai cebok, itu lakukan sering mungkin ya untuk mengaktifkan cakra di seksual. Itu ya. Selain itu, sepanjang tulang punggung telapak kaki itu wajib karena dia adalah pusat energi tubuh atau saklar tubuh. Jadi testimoni terkait dengan keluhan itu banyak sekali. Ibu bisa searching di YouTube, ya, YouTube Faras Sadar Nusantara atau Facebook, banyak sekali yang terkait dengan itu. Cerita-cerita sembuh itu sudah ratusan, bahkan ribuan orang yang sembuh. Tinggal searching aja. Kalau cerita testimoni nanti nggak akan pernah habis ya. Yang pasti Ibu silahkan ikhtiar meyakini pengobatan ini sebulan itu akan habis 3 botol untuk Faras Klasik. Ya, jadi saya ulang, sesering mungkin perut bagian bawah, selangkangan paha dalam, tulang ekor itu 2 jam sekali kalau bisa. Terus pakai cebok, cukup 2 kali aja kalau cebok, lalu di sepanjang tulang punggung telapak kaki sebagai pusat cakra atau pusat meridian tubuh itu boleh 3 kali aja habis mandi pagi, habis mandi sore, dan menjelang tidur malam. Oke, next. Next dari Ibu Sumaida ada 2 pertanyaan. Untuk anaknya yang umur 10 tahun sering meludah. Dari kecil memang jarang makan. Ketika umur 10 tahun sekarang ini sering meludah, Bu. Kemudian pertanyaan kedua, anak umur 4 tahun, 2 bulan terakhir sering bisulan di daerah wajah.
Ya. Sudah balur Faras tapi belum ada perubahan, mohon solusinya Bu. Ya, oke. Yang pertama, 10 tahun anaknya sekarang masih meludah. Pada prinsipnya, anak itu ketika dia kalau biasanya orang normal itu kan dia ngeludah karena ada mual, ya, ada rasa nggak nyaman di perut sehingga dia meludah, gitu kan. Nah, kalau terjadi itu, balurkan Faras. Kan tadi sudah banyak sekali testimoni untuk mual, untuk emah, ya, balurkan Faras sesering mungkin. Jadi kalau balur untuk pencernaan itu teman-teman semua menuju ke pusat. Jadi ke pusar menuju. Jadi dari dada itu turun menuju pusar, dari bawah naik menuju pusar, dari samping juga menuju ke pusar. Jadi balurnya gitu. Ya, balur agak banyak sampai basah pokoknya minyak. Teman-teman bisa kombinasikan pakai PR79 atau pakai Care-Hot, itu akan mempercepat proses penyembuhan. Pokoknya lakukan itu sesering mungkin, ya. Dan satu lagi, ketika mual, hiruplah aroma yang teman-teman suka dari essential oil boleh, atau pakai PR79. Ini pokoknya harus ada di kantong. Ini kecil tapi bermanfaat sekali, ya. Itu pokoknya ketika dia ngerasain keluhan itu, lakukan pembaluran seperti itu. Tetapi ini saya menangkap kondisi yang berbeda karena dia itu kejadiannya 4 tahun yang lalu, terus sekarang terus meludah sampai 10 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan ini faktor kebiasaan, ya. Kalau memang sekarang kondisinya dia nggak ada merasakan keluhan seperti gejala mah begitu, tapi tetap meludah, berarti itu adalah faktor kebiasaan, Bu. Ya, caranya apa? Balurkan sering-sering di kepalanya ini, di ubun-ubun sini. Ubun-ubun ini bagus sekali ya untuk banyak keluhan yang nggak kita sadari gitu, nggak kita sadari. Pokoknya ubun-ubun ini kalau di pengobatan timur ini adalah cakra tertinggi. Jadi pusat cakra tertinggi manusia, tubuh manusia gitu. Jadi balur saja di sini, lebih banyak tetesin sambil pijat pelan. Selain itu, memang kita harus komunikasi yang baik dengan anak. Ya, kayak kita merubahlah kebiasaan anak itu. Ya, karena saya pernah juga, jadi karena kebiasaan anak itu kejepit gini. Kebiasaan itu. Ya, karena dari kecil nggak tahu saya kenapa, mungkin dia waktu dimarah kejip-kejip gini, akhirnya sampai besar dia kedip-kedip gitu matanya, kedip-kedip. Jadi kebiasaannya dirubah. Dan satu lagi balur taruh di ubun-ubun tuh anaknya, sambil kita ajarin kebiasaannya, gitu ya. Terus untuk pertanyaan kedua, anaknya yang 4 tahun tadi bisulan di wajah, kasih aja Bu, untuk 4 tahun itu pakai klasik, perbanyak pakai klasik, ya, perbanyak pakai klasik. Kalau ibu punya tambahan apa ya? Kalau klop mungkin pedas ya untuk anak-anak. Nutmeg itu atau eukaliptus boleh, itu ditambahin, ditotolin. Jadi setelah balur Faras, ditotolin lagi pakai itu. Lanjutkan saja. Kasih amlah satu lagi. Karena bisulan itu selain dia faktor higienis, bisa jadi salah satunya makanan, pencernaan, ya. Jadi kasih amlah, bagus sekali. Saya bilang apa ya? Jangankan bisul, ya kan? Kemarin yang dibilang benjolan di payudara itu, ya, yang sudah berobat kemana-mana itu bisa terbantu teratasi. Yang pasti itu. Terus anak-anak biasanya susah kasih air hangat, itu mungkin sedikit agak dirayu, agak dipaksa untuk konsumsi air hangat. Karena bisul itu nanah dia ya, nanah karena bakteri. Jadi setelah balur klasik, setelah balur klasik, tetesin boleh tambahan pakai essential oil di bagian ininya, bisulnya tadi. Terus tambahin kalau punya amla, itu bagus. Terus konsumsi air hangat yang banyak, rutinkan aja. Hindari snack dulu sementara, ya, karena snack itu benar-benar memicu sekali. Ketika anaknya sistem tubuhnya bagus, dia nggak akan jadi bisul.
Tapi kondisi anaknya ini sistem imunnya yang pas lagi turun. Makanya rutinkan aja balur. Makanya sering saya bilang anak-anak itu walaupun nggak sakit balur aja. Tuh kan. Pas kondisi tubuh sakit, pas dia ada kena bakteri, bisul gitu. Nah, makanya terus saja balur habis mandi sepanjang tulang punggung telapak kaki. Lakukan aja, Bu. Ya, lakukan aja. Kalau benjolannya belum mengempes ya butuh waktu memang. Tapi kita butuh daya tahan tubuh anak ini semakin hari harusnya semakin baik. Caranya apa? Balur Faras yang banyak, minum air yang cukup, terus hindari snack sementara waktu untuk mempercepat daya tahan tubuhnya naik. Karena ketika ketika asupan snack banyak, dia menurunkan fungsi imun kita itu. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Listiardi Dewi Kartika. Ibu, saya ingin bertanya, apakah hipertiroid bisa disembuhkan dengan Faras? Yang lebih tepat produk yang mana, Faras klasik atau yang mana, Bu? Banyak kan ya, Bu Cecilia, cari sendiri deh testimoni. Iya, kalau untuk pertanyaan testimoni, Hipertiroid itu banyak sekali. Kemarin yang dibilang tiroid racun apa ya kemarin sampai saya lupa, banyak sekali jenis-jenis tiroid itu, banyak loh teman-teman. Tiroid itu banyak jenisnya. Ya, kemarin itu kalau nggak salah di mana Ibu itu ya, banyak testimoninya itu seperti yang saya bilang. Pokoknya sama kasusnya, daya tahan tubuh teman-teman harus naik. Kuncinya kembali ke situ. Ya, balur Faras di bagian yang balurnya agak banyak di mana nih? Di leher. Bagian leher sampai ke belakang telinga ini. Ya, selain itu pakai kumur, diamkan agak lama di mulut. Bagian agak lama di mulut, kayak gitu ya, agak lama, lakukan saja rutin, banyak sekali yang terbantu sehat. Gitu, banyak sekali yang terbantu sehat. Yang penting bisa telaten dan rutin. Teman-teman kombinasikan aja ya, karena kadang tubuh itu butuh pemicu di awal. Kalau teman-teman butuh pemicu, pakai yang bersifat agak panas. Kayak klop, itu di awal dulu pakai gitu. Itu pakai dulu di awal. Atau hot, itu dulu pakai di awal. Biar kayak efek kejut gitu loh pada tubuh. Kalau dipakai yang panas, tubuh kita kayak gitu. Efek kejut dengan panas itu atau PR79, baru setelah itu wajib tetap dengan Faras klasik, terutama ketika pagi atau siang. Kecuali kalau malam, cukup Faras klasik aja. Karena tubuh kita kalau malam itu regenerasi, dia butuh relax gitu. Ya, kalau siang atau pagi itu kombinasikan dengan hot PR79 atau clove atau ginger. Itu akan lebih efektif sekali. Gitu ya. Oke, lanjut. Dari Ibu Rida, 4 bulan yang lalu stroke, tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa jalan, walaupun nggak sesempurna dulu. Aku selalu menggunakan Faras klasik 1 dalam 1 minggu. Yang kutanya, gimana untuk kesembuhan rasa kebas-kebasnya? Masih terasa sampai sekarang. Ya, jadi dari ceritanya kan ibunya berarti sudah mengalami namanya perubahan ya, Bu Celia ya? Ya, sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Walau berarti belum sempurna. Sudah luar biasa sekali, Bu. Daripada kita menyembuh karena dia kompleks memang. Stroke itu kompleks dia ya. Kebas, nyeri, itu kompleks ya sifatnya. Kalau stroke itu terjadinya tidak 1-2 bulan sebelum stroke. Jadi itu adalah akumulasi dari pola hidup, pola makan, mungkin sudah puluhan tahun yang lalu gitu. Makanya kalaupun masih terjadi kayak kebas lah, sekali-kali kebas, itu kemungkinan masih terjadi memang. Mungkin hari ini makan kita nggak bagus atau mood kita kurang baik, gitu kan? Itu bisa memicu teman-teman. Lanjutkan saja, tambahin dengan jemur sinar matahari. Jadi habis balur, jemur sinar matahari pagi 15 menit, itu akan membuat kinerja minyak lebih efektif, terus membuat tubuh kita lebih hangat.
saya yakin kebasnya akan jauh berkurang. Jadi sambil balur, angkat pelan-pelan tangan, ya turunkan, yaitu sambil latih ya, angkat lagi turunkan. Ya, sering-sering di bagian yang kebas dibalur, daerah jantung ini juga wajib. Sepanjang tulang punggung, telapak kaki, balurkan juga. Pokoknya rutinkan seperti yang biasa Ibu lakukan. Kalau seminggu 1 botol, itu berarti sudah betul cara terapinya. Ya, untuk membuat kondisi pasien stroke 100% pulih, itu memang nggak bisa bim salah bim. Ya, telatenkan saja, bisa kok. Sudah bisa jalan itu sudah bersyukur sekali sebenarnya. Tinggal sekarang mungkin bisa ditambahin jemur matahari setelah balur. Tuh. Oke, next Bu Cecilia. Ada lagi? Semua tentang ini ya? Semua tentang sehat ya? Ada pertanyaan? Teman-teman, produk kita ini sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, gitu. Jadi kita itu setiap hari pengiriman sangat luar biasa dari semua agen Faras dari Sabang sampai Merauke, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat peluang ini, jadi teman-teman harusnya bisa memanfaatkan kayak gitu ya. Selain kita bisa kayak kan sering saya bilang di grup ya, kok teman-teman ikutin saya di grup. Sebenarnya ketika kita di saat menyembuhkan diri sendiri, di saat yang sama kita mau berbagi info itu ke orang lain, sebenarnya ini adalah proses detox secara nggak sadar, teman-teman. Tubuh kita sebenarnya selama ini lebih banyak hanya menerima saja. Kalau teman-teman tahu prinsip keseimbangan, prinsip kesehatan, prinsip kesuksesan, itu butuh yang namanya keseimbangan. Prinsip yang namanya keseimbangan. Sama kayak air yang bejana. Bejana itu apa ya? Teko lah. Kalau terus saja diisi, suatu saat dia akan habis, wadah itu nggak bisa diisi lagi. Sama kayak gitu. Ada waktunya kita harus mengeluarkan dan memberi. Untuk teko ini bisa menjadi teko yang sebenar-benarnya teko gitu. Makanya saya bilang kadang orang belum bisa 100% sembuh. Ya, salah satunya cobalah untuk lebih banyak memberi. Salah satu memberi itu kan prinsipnya adalah kita membantu orang lain juga untuk sehat. Secara nggak sadar itu ngedetok kalau bahasa kimianya, detok tubuh. Berbagi info sehat. Ya, orang beli karena cerita kita, peluang kita juga untuk mendapatkan produk gratis memakai Faras tanpa kita beli gitu. Minimal kita pakai produk Faras untuk diri sendiri nggak beli karena kita cerita sama orang, Faras klasik kita jual 350, sedangkan kita member harganya 275 ya jadinya jatuhnya. 275. Jadi bukan lumayan, sangat besar sekali. Jual satu saja satu hari, itu sebulan gaji PNS. Kita bisa akhirnya beli produk untuk kita pakai sendiri tanpa ngeluarin uang pribadi gitu loh teman-teman. Gitu loh cara berpikirnya dong. Harus cerdas dong kita. Satu sisi kita bisa ngedetok tubuh dengan memberikan informasi keluar, terus satu sisi kita nggak ngeluarin duit lagi untuk pribadi dan peluangnya sangat luar biasa. Ya. Seperti Ibu Cecilia ini yang saya ajak bicara lagi teman-teman. Beliau ya jalan-jalan ke luar negeri karena Faras, ya bantu suami, ya sebulan 15 juta minimal masuk ke rekening. Ini bisnis mulia saya bilang. Bisnis apa? Bisnis bantu orang untuk sehat. Di satu sisi. Sisi kedua, membantu perusahaan lokal. Ini Faras kan pabriknya lokal, jadi banyak petani lokal yang hidup dari perusahaan, banyak juga karyawan Faras yang hidup dari perusahaan, orang lokal juga, jadi negeri kita akan bangga juga gitu. Pajak-pajak perusahaan juga kembali lagi ke negeri ini gitu. Jadi benar-benar
Kalau saya bilang kita memang masih nge-brand produk luar, ya kan? Tetapi kalau kita melihat dari segi manfaat, kita mau benar-benar berfaedah, bermanfaat untuk negeri ini ya, produk-produk lokal ini adalah salah satu cara kita untuk berbuat untuk negeri ini gitu. Setiap hari kita makan dari bayam, dari tanah negeri ini, ya kan? Ya kan? Jadi kita harus berbuat juga untuk Nusantara ini. Itu dong. Kalau kita melakukan itu, menyadari itu benar-benar ya, teman-teman, saya yakin sekali proses kesembuhan itu terjadi lebih cepat. Saya percaya sekali itu. Ya, hukum take and give, memberi dan menerima itu. Kalau kita mau menerima kesembuhan lebih cepat, kita harus berbuat juga untuk orang lain itu. Pada prinsipnya itu. Ya, semua hukum alam itu begitu. Oke, next ada lagi? Ada lagi enggak? Udah ya, Bu Celia? Saya mau cerita Amla nih. Itu masih unmute tuh. Nggak bisa ngomong ya, sebentar. Ini unmute. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan yang mau kita ini? Ada satu dari Bu Rosa, Bu. Kayaknya ini menarik. Ya. Bu Rosa bertanya, gimana kalau Faras dicampur sama minyak habatus sauda? Terus yang kedua, ada pasien tumor, pasiennya Bu Rosa, tumor payudara. Sudah diajarin pembaluran, sudah seminggu, tapi masih cekot-cekot, nyeri, perih. Dan karena ada rempah-rempahnya, agak mengelupas kulitnya, perih kalau dioles. Sakit apa? Tumor payudara, Bu. Oh, tumor payudara. Oke. Pertama tadi nyampur dulu ya. Iya. Habatus sauda itu komposisinya apa? Habatus sauda ya? Iya, habatus sauda. Kalau saran saya jangan dicampur. Kenapa jangan? Satu sisi kita mau melihat mana yang lebih bermanfaat. Kalau Ibu mau memakai habatus sauda, pakai itu dulu. Jangan dicampur pakai faras. Biar tahu ini habatus saudanya bermanfaat atau farasnya. Gitu. Jangan dicampur. Pokoknya jawaban singkatnya begitu. Tapi kita tahu faras komposisinya 108. Ya. Kalau kita berbicara herbal, itu herbal terbaik dan terlengkap itu Indonesia punya. Dan yang Indonesia semua punya adanya di faras karena udah 108. Jadi saran saya jangan dicampur karena faras sudah maksimal dari segi tanaman obat. 108 loh, Bu. Ya, masih kurang. Mau 109. Ya, nggak usah. Terus yang kedua tuh nyerinya belum berkurang. Masih seminggu. Belum, Bu. Kita selalu bilang rata-rata pokoknya maksimalkan sebulan. Maksimalkan sebulan. Jika Ibu mau maksimalkan mengurangi nyeri, kombinasikan. Kombinasikan seperti yang saya bilang tadi. Pakai faras dengan essential oil. Kombinasikan ya. Pakai klop, bagus. Ya, pakai apa? Pakai apa? Boleh. Pakai ginger. Boleh. Untuk mengurangi nyeri. Lebih cepat. Jadi kombinasikan ya. Kalau mau agak murah, PR79 atau pakai hot. Makanya orang yang saraf kejepit itu nyerinya tidak hanya nyeri loh, itu nyerinya sampai kebas sekali. Sama orang yang habis kemo. Makanya kalau orang habis kemo itu biasanya obat anti nyerinya itu sudah morfin. Morfin dipakai. Makanya kalau saya udah tahap seperti itu biasanya harus saya kombinasi. Pakai nutmeg bisa juga. Itu sekelas morfin juga itu kita punya essential oil yang nutmeg. Boleh Ibu kombinasi. Tapi rutinkan, teruskan.
Seminggu belum ya, sebulan lanjutkan. Kalau dia mengelupas berarti jangan pakai rempahnya. Ya. Karena apa? Karena dia benjolan, otomatis dia ngeregang kan kulitnya ini. Sama Kulitnya kayak menipis. balon, ya tiup balon. Jadi kulitnya pasti kan menipis. Coba dibalurkan di yang nggak benjolan itu, dia nggak akan mengelupas loh. Karena memang kulitnya lebih menipis, gitu ya. Jadi sekali-sekali untuk membuat kulitnya rileks, boleh Ibu balurkan pakai PCO, pakai PCO. Apa namanya kita ini? Pakai ini nih. Carrier oil. Carrier oil. Ini membuat calming kulit kita, calm down dia. Jadi membuat calming kembali lagi ke posisi normal dia. Sekali-sekali kompres. Kompres sukanya apa? Pakai air hangat boleh, pakai air dingin boleh. Sekali-sekali kompres kayak gitu ya. Yang pasti ikhtiar dulu Bu sama sebulan. Nanti sebulan baru kita cross check. Itu. Tahap awal indikatornya nggak hanya nyeri loh Bu. Seperti saya bilang tadi, indikatornya dia nyaman, relax, tidur lebih baik. Udah, itu indikatornya. Sudah masuk. Nyeri itu tahap berikutnya. Benjolan berkurang itu tahap berikutnya. Tuh, ya, lanjutkan pokoknya. Lanjutkan kecil ya saudara saya. Lanjutkan pokoknya 3 botol minimal klasik, 3 botol minimal essential oil untuk sebulan. Itu. Lanjut, udah ya? Ada lagi? Kalau untuk udah Bu, cuma ada satu Bu Sumaida. Bu Sumaida ingin bertanya bagaimana cara belanja manual dan menggunakan poin masuk ke bisnisnya nih. Teman-teman, saya kasih tahu ya, Faras itu teman-teman kalau mau berbisnis, carilah perusahaan yang kedepannya menjanjikan. Saya bilang, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa lalu keunggulan bisnis Faras dibandingkan dengan bisnis yang lain? Ya, kemarin pertama saya bilang kemarin ada Ibu Murniati, beliau ada di sini. Saya ajak waktu ulang tahun Faras kan ke Bali. Saya ajak beliau ke pabrik. Beliau bilang gini, Bu, dari dulu saya ikut bisnis banyak. Saya ikut banyak bisnis. Tapi baru kali ini saya diajak berkunjung ke pabriknya. Baru di bisnis Faras ini, beliau bilang. Terus saya bilang apa? Ibu tahu nggak? Rata-rata perusahaan di luaran, ya apalagi bisnis jaringan, seperti kita ini bisnis jaringan, rata-rata kebanyakan itu nggak punya pabrik, Bu. Makanya Ibu nggak pernah diajak langsung melihat pabriknya. Faras ini punya pabrik sendiri, nggak hanya 1, tapi 3 pabriknya, teman-teman. 3 pabriknya. Jadi, untuk sebuah perusahaan bisa jangka panjang, kalau nggak punya pabrik, saya masih tanda tanya. Karena apa? Karena pabrik itu menentukan sekali sebuah perusahaan ini. Ya, yang terjadi biasanya ketika penjualan sudah besar, pabrik ini main-main dia. Dinaikinlah harganya, diapainlah. Atau kalau nggak mau dinaikin harganya, komposisinya diturunin. Atau perusahaan ini harus mengambil sesuai dengan perjanjian awal. Misalkan dia perjanjiannya awalnya 1 bulan harus 5M gitu misalkan. Itu kan. Tapi suatu saat perusahaan nggak butuh produk itu 5M. Jadi dia harus ambil produk itu ke pabrik ini 5M kayak gitu ya ceritanya. Jadi perusahaan akan di situ dia bisa kolaps gitu. Nah, beda kalau pabrik sendiri, kita bisa atur. Kita kan harus standar sesuai standar, terus harga harus kita jaga. Kalau pabrik sendiri kan seperti itu. Ya, tuh kelebihan yang pertama, pabrik sendiri. Terus yang kedua apa? Harga kita sangat-sangat stabil, teman-teman. Makanya nggak banyak sih. Ada yang sudah ditangkap oleh kepolisian karena jual di bawah harga. Jadi Faras sangat komitmen untuk menjaga harga tidak turun. Kalau sampai
harga turun, kita sebagai seller bisa jualan lagi nggak? Enggak kan? Nggak akan bisa kita jualin lagi. Terus untuk apa dong kita gabung member di sana kalau kita nggak bisa jualan farasnya lagi karena harga di luaran sudah hancur-hancuran? Sehebat apapun di awal, ketika perusahaan sudah kita lihat produk harga di bawah hancur-hancuran, jangan harap kita bisa lama di situ. Nah, Faras ini sangat komitmen untuk itu. Makanya sudah banyak sekali member yang juga diblok ketika melakukan penjualan. Makanya sampai sekarang harga Faras sangat-sangat stabil, teman-teman. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa membuat kita percaya untuk bisnis ini jangka panjang. Ketiga, owner kita itu sudah berpengalaman 20 tahun di pengobatan herbal. Jadi jangan diragukan. Beliau seorang terapi healing. Jadi satu sisi itu. Terus kedua, beliau juga sudah ahli di jual beli produk herbal. Gitu. Pengalamannya tidak hanya 1-2 tahun, tapi sudah di atas 20 tahun. Jadi kita kalau mungkin teman-teman pernah ikut bisnis, bahkan ownernya pun nggak kenal wajahnya, ownernya pun nggak tahu. Kalau kita setiap tahun bisa ketemu gitu kan, tuh itu. Terus apalagi produk yang sangat enak untuk dijual karena apa? Karena dia herbal, terus peminatnya banyak, terus sudah punya nama, omset sudah besar. Terus apa? Ketika kita mau berjualan online, kontennya udah disediain. Teman-teman tinggal copy paste, ambil konten yang di YouTube, di IG, di grup Telegram, tinggal ambil, comot, taruh, comot, taruh, comot, taruh. Itu banyak sekali teman-teman. Dari yang member-member saya yang baru, hanya beliau tinggal ceritain aja testimoninya, oh saya flu pakai VR Jus 9 sembuh. Langsung teman-temannya tanya, apa itu VR Jus 9? Terus ketika beliau tanya, kita kan tinggal ambil aja video yang ada di IG atau di grup, tinggal kirimkan ke mereka, jadi penjualan udah. Gampang sekali teman-teman jualan Faras itu. Yang penting kita mau aja, gampang banget, saya bilang. Gampang sekali. Ya, apalagi sekarang kita punya komunitas kayak gini, bisa tanya, bisa jawab, bisa tanya, bisa jawab. Nah, teman-teman kalau di luaran, saya nggak yakin punya komunitas seperti ini. Kita kayak keluarga, gitu ya. Itu kelebihan dari Faras. Terus berikutnya apa? Ketika teman-teman sudah punya ID member di sini, teman-teman sukanya bisnis apa? Suka bisnis kecantikan, boleh. Karena gabung satu di sini, satu ID bisa untuk banyak bisnis. Mau sukanya essential oil aja, boleh. Mau sukanya pengobatan, pakai minyak-minyak obat, boleh. Jadi sesuaikan dengan hobi teman-teman. Jadi bisa gitu. Ya, jadi kembali ke pertanyaannya Bu Sumaida tadi, kita ini sistemnya online, Bu. Jadi semua dipermudah, sama kayak saya dulu. Saya join Faras ini awalnya sambil kerja. Nggak kayak sekarang. Full time 80% lah dibilang, karena saya juga masih ya pegang yayasan, pegang ini masih saya di luaran gitu. Masih di pengurus apoteker juga masih. Jadi saya bilang 85% lah gitu. Lah dulu saya ini masih kerja full time di luar. Ya, jadi kenapa saya bisa jalanin Faras sambil kerja di luar, sambil juga ada anak? Karena memang fleksibel sekali. Kita mau order itu online, ada aplikasinya. Tinggal diklik-klik aja di aplikasi. Ya kemarin memang aplikasi dua hari yang lalu memang dari 3 hari yang lalu ya sempat trouble. Tapi tadi pagi sudah bisa kita belanja untuk online. Jadi tinggal Ibu belajar aplikasi itu. Ya, jadi belajar paling 2 menit, 3 menit itu gampang sekali dipelajari. Teman-teman langsung bisa mengakses ke pusat. Jadi teman-teman bisa milih produk apa sesuai dengan paket-paketnya. Jadi sudah mendapatkan harga member. Jadi kalau teman-teman belanja harga member itu pasti jatuhnya lebih murah. Dan untuk pengambilan sampai tanggal 10, 1 poin istilahnya, ada poin ya di sini.
1 poin itu dapatnya di mana, Bu? Teman-teman lihat. Jadi setiap paket itu ada poinnya. Kayak klasik 3 botol itu poinnya 0,3. Itu udah ditentuin oleh perusahaan. Ayo tinggal ditambahin aja. Oh, 0,3 pilih, 0,2 pilih, 0,5. Jadi sampai total 1 poin. Jika total 1 poin itu sampai ke rumah kita itu free ongkir. Nah, itu lagi kelebihannya. Kalau bisnis lain itu nggak ngasih free ongkir. Free ongkir itu lumayan loh. Sampai ke Merauke gitu misalkan. Itu 1 kilo bisa 100.000 gitu kan. Kalau 1 poin ini bisa sampai 5 kilo gitu kan. 500.000 itu free ongkir itu sangat lumayan sekali. Makanya salah satu yang membuat menjaga harga stabil dari ujung ke ujung karena perusahaan memberikan fasilitas free ongkir. Ini sebenarnya perusahaan Faras ini saya bilang 10 jempol deh. Kalau ada 10 jempol ya. Luar biasa teman-teman. Teman-teman yang nanti memang mau yang baru ini seriusin ya, saya yakin 3 tahun ke depan teman-teman akan bisa mendapatkan penghasilan yang tetap dan dengan nilai yang fantastis di bisnis ini gitu. Asalkan syaratnya 2 ya. 1 mau belajar, 2 mau belajar. 3 deh syaratnya, 1 mau belajar, 2 mau belajar, 3 mau belajar. Karena apa? Karena mentornya udah ada. Mitra atas teman-teman tuh mentor yang 24 jam siap membantu teman-teman untuk apapun itu. Ya, kalau nggak ngerti tanya dijawab, nggak ngerti tanya dijawab. Itu enak pokoknya teman-teman. Bisnis Faras ini saya bilang bisnis yang paling enak pol kalau orang Jawa bilang gitu ya. Tuh Bu Samaida ya, udah terjawab. Ini sudah waktu kayaknya udah habis nih ya. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau enggak, ini saya minta waktu. Ini jam berapa ya? Sudah malam sekali. Berarti udah ya, udah selesai ya. Saya punya sebenarnya slide untuk Anisan Amla ini. Nanti saya akan share deh slide-nya karena Manisan Amla ini bagus sekali ya untuk kita bisa membuat sistem imun kita super tadi itu. Manisan Amla ini flavonoidnya tinggi, vitamin C tinggi untuk untuk kolagen, jadi untuk awet muda itu juga sangat bagus untuk manisan amla ini. Jadi semua keluhan bisa teratasi kalau kita konsumsi rutin manisan amla karena dia detoks pencernaan. Itu ya, jadi nggak cukup waktu saya untuk jelasin amla ini. Nah, teman-teman, ini nanti gimana nih, Mbak Win? Untuk door prize-nya kita undi sekarang atau Mbak Win mau umumkan besok di Facebook? Gimana? Kita ada, kemarin kita mau luncurin Anafa ya teman-teman. Ini Anafa untuk kita bisa bagiin sama teman-teman semua. Ada 2 Anafa, terus ada 1 Amla, terus ada Black Maiva sama avocado. Itu ya. Gimana Win? Mbak Win masih on nggak ya? Kita umumin besok ya. Yang pertanyaan masih banyak sekali loh Bu Cecilia. Masih muncul-muncul terus nih. Untuk kita umumkan besok di FB Bu. Ya siap. Oke Mbak Win. Manisan amla diabetes boleh. Boleh. Karena apa? Karena dia ada kandungan flavonoid. Itu bagus untuk regenerasi sel ginjal, Pak. Selain itu, dia juga antioksidannya tinggi, sangat bagus. Ini memang mengandung gula tebu, tetapi dia dalam kadar yang masih standar gitu. Sama kayak ibu keluhan diabetes, tapi masih konsumsi nasi, jadi masih ada gulanya juga kan? Sama seperti itu. Tetapi ketika kalau ibu ragu karena ini mengandung karena yang putih-putih ini adalah gula tebu, ibu bisa celupkan dia di air, celupkan sebentar aja, langsung ambil langsung makan. Berarti itu sudah larut gulanya, udah nggak ada gulanya lagi. Jadi udah pure tanpa gula berarti. Tapi saya bilang kalaupun nggak dicelupkan di air, ini masih standar kandungan gulanya karena
Ibu masih konsumsi, kecuali Ibu sama sekali udah nggak konsumsi misalkan apa ya, jagung atau nasi, ya itu kan masih juga gula namanya itu ya. Lambung itu bahkan saya ada keluhan lambung itu sembuh pakai amla, Bu. Karena apa? Di tubuh itu buah itu nggak bersifat asam, Bu, dia bersifat basah ya. Hernia balurkan Faras dari bawah ke atas, Bu. Dari perut bawah balur naik ke atas. Kalau saya bilang hernia itu sebenarnya anatomi ya. Beda dengan kalau kanker gitu. Kista, menopause itu beda. Hernia ini saya bilang dia anatomi, Bu. Anatomi tubuhnya udah turun perutnya, itu hernia. Ya, minimal kita bisa bantulah atasi itu. Ya, sebenarnya kalau hernia itu karena dia anatomi biasanya dia dioperasi dan dinaikkan lagi. Karena dia sifatnya anatomi, Bu. Sama kayak tulang patah gitu kan. Terus diapainnya harus operasi. Ya harus disambung dulu. Nggak bisa Faras. Kalau udah disambung, baru kemudian dibalur Faras untuk biar nggak bengkak lagi, biar pemulihannya cepat, biar nyerinya kurang kan gitu. Ya hernia ini sebenarnya dia anatomi dia. Tapi kita bisa bantu pokoknya balur dari bawah naik. Dia akan lebih menguatkan otot-otot perut kita. Terus selain itu bisa mengurangi nyeri gitu, Bu. Pakai klasik, kombinasikan pakai essential oil, bagus. Dah ya. Mau door prize-nya dong. Mau door prize-nya ya. Tadi syaratnya Ibu bertanya atau mau cerita testimoni ya. Terima kasih. Oke. Udah Bu Cecilia. Ada yang AMLA, Bu, ada yang tanya untuk AMLA, untuk yang diabetes sama anak-anak, apa bisa dikonsumsi? Udah kan tadi diabetes sudah saya jawab. Anak-anak itu sebenarnya anak-anak bahkan yang bagus. Karena anak dia Ramananda, gitu kan? Bu Cecilia pasti gitu juga kan? Ramananda itu waktu kecil dia nggak bilang kalau ambil AMLA ini. Dia sampai sekarang pun saya sering Mbak Wiwin bilang, amlanya kurang 1, Bu. Ada nggak adik Ramananda ambil? Karena sangat suka sekali anak-anak. Dia ini apa ya? Memang di awal pahit, sepet, tapi di akhir manis. Itu yang membuat kita itu ngerasa tubuh kita segar ketika konsumsi. Anak-anak butuh ini karena dia pasti jarang minum buah, jarang makan buah, jarang makan sayur. Jadi pasti BAB-nya agak susah, terus gampang daya tahan tubuhnya turun. Makanya saya sangat merekomendasikan ini untuk anak-anak. Yang penting dia kuat minum anaknya, Bu. Itu aja. Ya daripada dia sambil main game konsumsi snack, mendingan kasih ini. Kunyah sampai lembut, baru ditelan, baru minum. Gitu ya. Ini saya bilang, ini saya nggak ada waktu aja. Coba kalau saya sampaikan slide-nya, ini teman-teman pasti order langsung 1 poin ini. Ini saya bilang the best ya untuk berbagai macam keluhan. Udah ya, berarti door prize-nya besok diumumkan Mbak Wiwin. Kalau ada yang nggak tahu, FB-nya Mbak Wiwin namanya Admin Prani Faras. Jadi diundi live ya Mbak Wiwin ya, biar adil. Udah ya, berarti teman-teman, Bu Cecilia, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Ibu Cecilia ini orangnya pemalu ya teman-teman. Tapi sejak di Faras, sekarang luar biasa. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau. Daya juangnya, semangatnya, awalnya kista sembuh dengan Faras, sekarang banyak sekali membantu orang juga sembuh dengan Faras. Dari orang-orang yang beliau bantu sembuh dengan Faras, sekarang banyak juga yang sembuh itu sukses di Faras. Grupnya banyak sekali yang sudah mendapatkan penghasilan minimal 5 juta di Faras. Dapat laptop, dapat motor, dan sebentar lagi di setting 2022 mobil terbang ke Kupang 1. Amin. Bu Angel. Bu Angel.
Amin ya kan? Amin, amin Bu. Ya teman-teman, maaf nih agak lambat karena malam pertanyaannya bagus. Terima kasih banyak Bu Cecilia juga terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa banyak. di Zoom berikutnya. Salam sehat, kaya bahagia buat kita semua. Dadah. Dadah. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih.